Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Restoran Penuh Penglaris. Cerita ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terhadap seseorang pembeli yang mendapati banyaknya penglaris di rumah makan tersebut. Dan seperti apa kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Restoran penuh dengan penglaris. Kisah ini berawal dari Rita dan 3 teman kampusnya saat berkunjung ke sebuah restoran yang ada di kota Cirebon. Kebetulan restoran ini sangatlah terkenal dan letaknya juga sangat strategis. Rita memilih restoran itu karena restoran tersebut sangat ramai dan sempat viral di media sosial. Akhirnya, untuk mewujudkan rasa penasaran itu, Rita dan ketiga temannya mendatangi lokasi restoran tersebut. Kurang lebih 20 menit dari kampus, mereka pun tiba di restoran itu. Saat itu kondisi restoran ramai, namun tidak berdesakan. Artinya, seluruh tempat di restoran tersebut sudah ada customernya. Mereka berempat pun mencari tempat yang masih kosong dan nyaman kondisinya. Untungnya, di ruang belakang terdapat satu meja yang berisi 4 kursi masih kosong. Rita pun mengajak teman-temannya untuk menempati meja yang masih kosong tersebut. Karena tidak ada tempat lagi, teman-teman Rita pun menyetujui ajakan untuk menempati tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, datanglah pelayan dari restoran sambil membawa buku menu. Pelayan itu memberikan buku menu kepada Rita dan teman-temannya. Mereka berempat pun melihat-lihat seluruh menu yang ada di buku tersebut. Dan pada akhirnya, mereka berempat meminta saran kepada pelayan tersebut terkait dengan makanan favorit dari restorannya. Pelayan itu memberitahu, kalau di tempat ini, makanan favoritnya adalah bakmi rebus. Kalau minumannya bisa menyesuaikan dengan keinginannya masing-masing. Jelas pelayan itu. Akhirnya Rita dan ketiga temannya pun memesan bakmi rebus dan es teh manis sebagai minumannya. Karena proses pembuatan bakmi memakan waktu yang lama, mereka berempat pun ngobrol-ngobrol sembari membicarakan isu terkait penggunaan penglaris pada sebuah restoran. Kalian tahu nggak? Kemarin temanku dengar ada suara ular di tempat ini. Kata Mawar, temannya Rita. Hah? Ular? Memang tempat ini ada ularnya? Jawab Sofia, teman Rita yang satu lagi. Menurutku sih itu bukan ular asli, tapi lebih tepatnya ke... Rita kemudian memotong pembicaraan Mawar. Maksudnya penglaris, ucap si Rita. Mendengar kalimat yang dilontarkan dari mulut Rita, mereka bertiga langsung menatap Rita secara bersamaan. Loh, kok kamu tahu? Iyalah, tiap restoran itu memang ada yang pakai penglaris. Sofia, Mawar, dan Mega baru sadar kalau Rita sendiri memiliki sebuah kelebihan yang tidak semua orang memiliki pada umumnya. Rita bisa melihat secara jelas sesuatu yang tidak nampak yang ada di sekitaran. Lalu, ia juga memiliki indera penciuman yang sangat kuat. Dan secara kebetulan, ruangannya sendiri sangat berdekatan dengan dapur. Terus menurut kamu, tempat ini ada penglarisnya? Tanya si Mega. Rita hanya terdiam. Dia enggan menjawab pertanyaan Mega yang sangat sensitif itu. Yang ditakutkan dari Rita sendiri adalah dampak setelah ia memberitahukan akan sesuatu yang ada di sekelilingnya. Karena itulah tidak semua yang diketahui oleh Rita dapat dibeberkan. Paling tidak, Rita akan memberikan tanda tertentu untuk memberikan sinyal kepada temannya. Setengah jam kemudian, pesanan mereka datang. Saat yang bersamaan, Rita mencium bau yang tidak sedap dari bakmi tersebut. Sedangkan teman-temannya
mereka nampak baik-baik saja. Bahkan menurut mereka, aroma dari bakmi itu sendiri sangatlah enak. Rita tidak ingin mengambil resiko terkait apa yang tertanam dalam bakmi tersebut. Karena teman-temannya sudah mulai makan, Rita pun mulai mencicipi kuah bakmi tersebut. Entah mengapa, di saat Rita sedang mencicipi kuah bakmi tersebut, tiba-tiba dia tersendak. Hal ini membuat Mega dan yang lainnya terkejut. Ada apa, Rit? Ada apa? Gak ada apa-apa, lanjut aja makannya. Ketika Rita hendak memakan bakmi tersebut, Rita merasakan ada sesuatu di dalam bakmi itu. Rita kemudian mengobrak-abrik bakmi itu menggunakan sendoknya. Dan di saat Rita sedang mengobrak-abrik, pandangannya mulai tertuju pada salah satu benda yang tidak asing yang berada di dalam bakmi tersebut. Ternyata, di bagian bawah bakmi itu, terdapat segumpal rambut yang mana rambut tersebut bukan milik manusia karena bentuknya yang sangat berbeda. Rita mencoba untuk menenangkan diri di sela-sela temannya yang sedang melahap bakmi itu. Namun, tidak lama kemudian, Rita meminta izin kepada teman-temannya untuk pergi ke toilet. Mega dan yang lainnya mengizinkan Rita untuk pergi ke toilet. Saat di mana Rita ingin berjalan menuju ke toilet, tiba-tiba ia melihat seorang anak kecil dengan tubuh agak kurus dan matanya melotot ke arah Rita. Anak kecil itu sedang meludahi makanan yang sedang dimakan oleh pembeli. Dan ternyata, sosok itu adalah tuyul. Rita tidak memperdulikan hal itu. Ia kembali berjalan menuju ke toilet. Sesampainya di toilet, Rita mencium bau anyir seperti bangkai. Saat Rita membuka kamar mandi, ternyata di dalam kamar mandi tersebut sudah berdiri sosok pocong dengan wajah yang penuh gosong. Di wajahnya juga terdapat luka seperti luka bakar. Kainnya kusut dan berwarna putih sedikit kecoklatan. Rita pun tidak berani untuk masuk ke dalam toilet. Ia pun kemudian berbalik arah untuk kembali ke dalam restoran. Saat itu pikiran Rita benar-benar kacau. Ia tidak habis pikir jika restoran di tengah kota memiliki sesuatu yang sangat mengerikan. Rita pun mencoba untuk menenangkan diri dan bersikap biasa-biasa saja. Namun tetap saja, tiap kali ia melangkah, pasti ada sosok yang ia temui. Rita juga memperhatikan tiap makanan yang dipesan oleh para pembeli di sana yang merasakan kenikmatan bakmi buatan restoran tersebut. Akan tetapi, di tiap tempat duduknya terdapat sosok yang berbeda-beda. Mulai dari tuyul, pocong, wanita bertangan panjang, dan bahkan sosok seperti genderuwo juga ada di salah satu meja makan. Mereka ternyata memiliki peran masing-masing. Contohnya sosok tuyul yang ia temui tadi. Sosok itu sering mengobok-obok air minum dan kuah bakmi milik pembeli. Lalu si pocong, ia akan meludahi air liurnya ke arah bakmi itu. Ternyata, yang dimakan oleh teman si Mega itu benar. Restoran yang menjadi tempat makan mereka berempat ternyata penuh akan penglaris. Rita tidak bisa melakukan apa-apa. Cara satu-satunya adalah menarik teman-temannya untuk segera meninggalkan restoran. Karena memang restoran tersebut penuh dengan penglaris. Rita segera kembali kepada teman-temannya dan menyudahi memakan bakmi yang terdapat rambut aneh tersebut. Namun sebelum Rita menuju ke teman-temannya, ia sangat penasaran dengan kondisi dapur. Rita pun mencoba mencari cara untuk mengintip ke area dapur restoran tersebut. Tepat di saat pintu ke arah dapur terbuka, Rita menerobos ke dalam. Sembari Rita berpura-pura untuk meminta mangkok. Dan benar saja, di saat dirinya melihat seluruh area dapur, ternyata Rita melihat banyak sekali penglaris di restoran tersebut. Rita juga menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri mengenai salah satu sosok yang rambutnya dimasukkan ke kuah bakmi itu. Melihat hal itu, Rita pun segera kembali menuju ke mejanya.
dan menyuruh teman-temannya untuk meninggalkan restoran tersebut. Rita beralasan kalau salah satu anggota keluarganya ada yang sakit. Mendengar hal itu, teman-teman Rita langsung meninggalkan seluruh makanannya. Dan di saat mereka menuju kasir untuk membayar, tiba-tiba terdengar desisan ular yang sangat begitu kuat. Dan benar saja, sosok ular yang diceritakan oleh teman Mega sedang berada di dekat kasir, sembari melilitkan tubuhnya ke leher kasir tersebut. Rita pun segera membayar semuanya dan langsung pergi begitu saja. Tak lama kemudian, di saat mereka pergi, Rita kembali menengok ke arah restoran dan melihat dengan jelas seluruh sosok yang digunakan untuk penglarisan sedang berdiri di depan pintu masuk restoran tersebut. Hingga akhirnya Rita pun menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya. Teman-teman Rita pun sok mendengar penjelasan tersebut. Dan akhirnya mereka pun tidak pernah makan di situ lagi hingga sekarang. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Apakah ini sebuah kisah nyata atau bahkan ini hanya fiksi atau dongeng belaka? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu sekeluarga dan bahagia selalu sekeluarga. Tentunya sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.